Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kedua ini, terlebih dahulu kita mengucapkan surat Al-Fatihah untuk berdoa supaya dilapangkan hatinya, supaya ilmu cepat masuk ke dalam hatinya. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pelajaran kedua ini yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu mengenal nama-nama Allah. Ada berapa? Kemarin kita mengenal nama Allah itu ada 99, tapi yang kita pelajari hanya 4, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kedua, yaitu mengenal nama-nama kitab Allah. Anak-anakku sekalian, di sini kita lihat mengenal kitab-kitab Allah ini adalah petunjuk bagi kita semua yang memeluk agama Islam. Adapun kompetensi dasar yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, di dalam rukun iman itu urutan yang ketiga itu mengenal kitab-kitab Allah. Adapun yang kedua menunjukkan sikap percaya diri sebagaimana implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran yaitu mengenal kitab Allah itu dengan tujuannya supaya kita ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkannya kepada rasul-rasul Allah. Di sini kita lihat anak sekalian mengenal kitab-kitab Allah itu ada 4. Jadi tujuan kita itu mengenal supaya kita tahu ada berapa jumlah kitab-kitab Allah itu. Yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Mengenal kitab-kitab Allah itu adapun pengertiannya daripada kitab Allah ini, perintah beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu berasal dari bahasa Arab, artinya buku, ataupun kitab Allah berarti buku yang berasal atau bersumber dari wahyu Allah, berasal dari wahyu Allah. Di mana kitab atau buku karena bentuknya seperti buku berupa lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Selanjutnya anak sekalian, mengenal bentuk dan gambar yang tertera di dalam buku ini ada 4. Nah, coba kita lihat anak-anak sekalian. Di sini ada bentuk-bentuknya lain-lain. Nah, di sini ada bentuk kitab Injil, yang keduanya Zabur, yang ketiganya Taurat, yang terakhir adalah Al-Quran. Di sini adalah ada 4 bentuk gambar yang kita lihat. Selanjutnya anak-anak sekalian, kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam yang disampaikan beliau menerimanya ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina atau Gunung Sinai.
Selanjutnya kita lihat anak-anak sekalian, yang kedua, kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diwahyukan juga kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bentuk bahasa Ibrani, atau Zabur disampaikan dengan istilah yang artinya lagu ataupun musik ataupun puji-pujian. Jadi kitab ini melalui Allah diturunkannya dengan tersendirinya. Selanjutnya kita lihat kitab Injil. Itu yang ketiga. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada Nabi Isa ini diutus oleh Allah kepada kaumnya Yahudi untuk meneruskan ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun yang keempatnya yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran inilah pedoman atau sempurna kepada Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah. Kitab yang kita anut sekarang ini, dia diturunkan Allah kitab terakhir, atau nabi yang terakhir yang menerimanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, menjadi pedoman panutan bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus anak-anak sekalian, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun dan 2 bulan dan 22 hari. Ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu ini di Gua Hira. Menyendiri, Nabi Muhammad ini berumur 40 tahun sehingga dia diberi julukan yaitu Al-Quran. Maka Allah menurunkan kepada Nabi di Gua Hira yang bunyinya Iqra. Ada 5 ayat Iqra. Itu ayat yang pertama kali turun. Baik anak-anak sekalian, inilah pelajaran kita menyangkut dengan materi nama-nama kitab Allah. Jadi inilah pedoman bagi umat yang beragama Islam. Adapun kesimpulannya, 4 nama kitab Allah ini yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Baik, semoga hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.